Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksan Filisetian dari semester 3B, Fakultas Hukum Universitas Syarif Kencana Cianjur. Baik, di sini saya akan mereview soal-soal UTS atau ujian tengah semester yang telah dilaksanakan sebulan yang lalu, yaitu soal-soal UTS Hukum Pidana Lanjutan. Baik, ada beberapa soal di soal UTS ini. Yang pertama, jelaskan teori-teori mengenai ajaran perbuatan. Yang kedua, jelaskan tentang perbedaan pemulaan pelaksanaan dan perbuatan persiapan dan contoh kasusnya. Dan yang ketiga, jelaskan perbedaan mengenai bentuk kedua dan bentuk keempat penyertaan atau denuming. Dan yang keempat, jelaskan ajaran perbuatan mengenai pengunduran diri secara sukarela. Lalu yang kelima, buat contoh kasus mengenai buku 1 bab 5 KUHP. Dan yang keenam, buat contoh kasus mengenai buku 1 bab 6 KUHP. Baik, langsung saja. Yang soal pertama, jelaskan teori-teori mengenai ajaran perbuatan. Jadi, di ajaran perbuatan terdapat dua jenis teori atau dua macam teori. Yang pertama, teori subjektif, dan yang kedua, teori objektif. Teori subjektif yang berarti terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku, dan teori ini dicetuskan oleh Van Hemel. Lalu yang kedua ada teori objektif, yaitu terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Lalu di teori objektif ini juga dibagi menjadi dua jenis juga. Ada teori objektif formil, yaitu dianggap berbahaya terhadap tata hukum, dan teori objektif material, dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Baik, soal kedua, jelaskan tentang perbedaan pemulaan pelaksanaan dan perbuatan persiapan dan contoh kasusnya. Baik, apa itu pemulaan pelaksanaan? Yaitu memiliki hubungan dengan niat yang menjadi unsur pertama dalam percobaan tindak pidana. Karena pemulaan pelaksanaan dapat dilihat ketika niat seseorang sudah dapat dipastikan untuk melaksanakan perbuatan. Jadi bisa dikatakan pemulaan pelaksanaan adalah ketika seseorang yang sebelumnya sudah memiliki niat atau kehendak yang ada di dalam batinnya, selanjutnya ia mewujudkannya dalam bentuk perbuatan. Lalu apa itu perbuatan persiapan? Yaitu dilakukan sebelum pemulaan pelaksanaan untuk mempersiapkan perbuatannya namun tidak bersifat melawan hukum. Adapun contoh kasusnya seperti ini. Seorang pria ditangkap oleh warga setempat dan petugas karena diduga akan melakukan pencurian sebuah unit handphone milik seorang pemilik toko HP. Kronologinya begini. Adalah ketika pencuri tersebut melihat sebuah HP milik seorang penjual HP di tokonya yang tergeletak di atas meja etalase yang terbuat dari kaca. Karena pencuri melihat HP tersebut saat si pemilik toko sedang melayani pelanggan lain, dan saat itu juga si pemilik toko sedang lengah, dan pada saat itu pula posisi si pencuri memang sedang berada di depan toko. Lalu ia pun mendekati meja di mana HP tersebut terletak dengan berpura-pura sebagai pembeli yang sedang melihat-lihat barang di toko HP itu. Lalu pencuri tersebut langsung mengambil HP si pemilik toko lalu menyembunyikannya di dalam saku jaketnya. Sialnya, si pemilik toko menoleh ke arah pencuri yang mengambil HP-nya tersebut lalu menunjuk-nunjuk dan menuduh si pencuri karena telah mencuri HP-nya. Karena setelah itu si pencuri bergegas pergi dan kabur. Namun dengan cepat ia langsung ditangkap oleh warga di sekitarnya lalu dibawa langsung ke polisian terdekat. Lalu unsur-unsurnya yaitu yang pertama ada perbuatan persiapan. Saat pencuri sedang melihat HP milik si pemilik toko, HP yang sedang tergeletak. Lalu pemulaan pelaksanaannya saat pencuri tersebut berpura-pura menjadi pembeli di depan toko HP si korban dan langsung mengambil HP yang bersangkutan. Lalu kita lanjut lagi ke nomor 3, yaitu perbedaan mengenai bentuk kedua dan bentuk keempat penyertaan. Bentuk kedua yaitu downplager atau dalam menyuruh melakukan. Ialah melakukan tindak pidana dengan menggunakan orang lain sebagai perantara atau alat. Adapun syarat lainnya adalah alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai berbuat aktif, dan alat tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebabnya ada beberapa alasan, yaitu tidak sempurna jiwanya, keadaan memaksa, perintah jabatan yang tidak sah, kekeliruan atau pemalsuan, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti yang disyaratkan undang-undang. Lalu bentuk keempat ada dalam penganjur atau whitelocking. Ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan undang-undang. Dan ini telah diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua KUHP secara limitatif. Dan orang yang disuruh tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.
Lalu nomor keempat, jelaskan ajaran perbuatan mengenai pengunduran diri secara sukarela. Yakni tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri, contohnya pengunduran diri secara sukarela atau rukrit, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. Dan ini menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Contoh kasusnya seperti A hendak mencuri mobil sport milik B, akan tetapi A mengurungkan niatnya tersebut karena ia tidak paham dalam mengoperasikan mobil sport tersebut. Lalu kita lanjut ke nomor 5 dan nomor 6. Di nomor 5, jelaskan contoh kasus mengenai buku 1 bab 5 KUHP. Contohnya, beberapa orang melakukan tindak pidana berupa pengeroyokan atau penganiayaan secara massal terhadap seorang yang diduga maling ayam, meskipun tidak ada bukti yang kuat yang dapat membuktikan bahwa orang tersebut memang ingin mencuri ayam. Lalu di nomor ke-6 dan yang nomor terakhir, berikan contoh kasus mengenai buku 1 bab 6 KUHP. Seorang pelaku begal yang hendak mencuri sepeda motor milik seorang bapak-bapak tua dengan menodongkan pistol miliknya sebagai bentuk mengancam. Saat si bapak itu turun dari motornya, pelaku tersebut malah menganiaya si bapak tadi dengan cara dipukul di bagian perut dan wajah hingga babak belur. Setelah itu ia lalu menembak si bapak itu hingga tewas. Lalu si pelaku begal ini menggasak isi saku celana si bapak dan mengambil 1 unit HP. Setelah itu pelaku begal tersebut kabur sambil mengendarai motor hasil begalnya itu.